apa yang mungkin akan ditingkatkan kembali terkait dengan geliat UMKM di tengah pandemi COVID-19, Bang Andre? Ya, memang harus kita akui sejak krisis 98 salah satu yang menyelamatkan ekonomi Indonesia itu adalah UMKM, karena yang selamat dari dampak krisis itu dari tahun 1998 adalah UMKM. Tapi memang kita harus akui UMKM lah salah satu yang terdampak secara besar karena pandemi COVID-19 ini. Nah, tapi memang pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM ya sudah melakukan langkah-langkah konkret ya bagaimana menopang agar UMKM kita ini pulih. Kita tahu ada bantuan presiden itu yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMKM BPUM ini yang disalurkan hampir puluhan triliun ya Pak Hanung ya. Yang itu sudah disalurkan dari tahun 2020, 2021, insya Allah ini sudah disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Bahkan kami mitra beliau di Komisi 6 juga ikut serta membantu untuk menyalurkan hal itu. Nah, insya Allah itu langkah. Lalu yang kedua, Kementerian BUMN juga, ya, mitra kami juga di Komisi 6, punya program yaitu membangun yang namanya ekosistem ultramikro. Bagaimana BRI, Pegadaian, dan penanaman modal madani ya, itu bersama-sama melakukan merger, membangun ekosistem ultramikro. Sehingga nanti akan ada Pegadaian di seluruh desa di Indonesia di kantor BRI ya, sehingga nanti tidak perlu lagi tukang sayur, pedagang kecil itu datang ke rentenir-rentenir untuk menggadaikan atau meminjam uang dengan bunga tinggi. Tapi cukup datang ke kantor-kantor cabang BRI di seluruh desa di Indonesia untuk menggadaikan cincin atau gelang atau kalungnya untuk dapatkan modal kerja untuk jual sayur tanpa perlu dapat bunga. Itu cara pemerintah juga untuk mempersiapkan UMKM kita supaya mendapatkan permodalan, akses permodalan. Itu satu. Yang kedua, selain Pegadaian kita juga ada yang namanya PMN ya, penanaman modal madani, itu yang juga nanti hadir di seluruh desa di Indonesia. Ini cara-cara pemerintah sebenarnya hadir di tengah masyarakat, mulai dengan bantuan dan juga mempersiapkan permodalan. Jadi saya rasa insya Allah kita asal fokus bekerja sama-sama, insya Allah Indonesia bisa selamat dari pandemi dan UMKM kita bisa tumbuh. Dan saya salah satu orang yang melihat secara langsung bagaimana dampaknya USBK Mandalika kemarin itu di NTB. Saya hadir di NTB dari Jumat kemarin sampai Senin siang saya baru kembali ke Jakarta. Itu luar biasa ya efek yang saya lihat. Restoran-restoran, rumah makan penuh, hotel-hotel penuh, ya. Begitu antusiasnya masyarakat. Ya mungkin Pak Ahmad Mansuri bisa menyampaikan ke kita, ke masyarakat Indonesia, bagaimana efek ekonomi ya dari sirkuit Mandalika kemarin, USBK kemarin, bahwa memang ekonomi NTB bergerak. Bahkan saya tanya ke pengusaha supir rental mobil saya tanya, Mas, perusahaan punya mobil berapa? Mereka sampaikan, perusahaan kami punya 40 mobil di NTB, semua sudah terpakai. Bahkan kami mendatangkan 40 mobil lagi dari Bali dan Jawa Timur. Jadi 80 mobil perusahaan kami terpakai. Dan itu baru satu perusahaan, bayangkan lagi perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi intinya ekonomi sangat bergerak di USBK Mandalika. Bang Andre melihatnya seperti apa yang datang langsung ke lapangan, karena memang potensi industri otomotif kita luar biasa, tapi memang harus dikembangkan di sekitar dekat kawasan sirkuit Mandalika, atau seperti apa Bang Andre yang harusnya ini lebih dioptimalkan lagi. Jadi tidak hanya pariwisata, tidak hanya perdagangan, UMKM, namun juga harus ada industri yang berkaitan dengan event tersebut tadi yang dikatakan oleh Pak Anung. Bang Andre. Ya memang begini Mas Wijaya, direncanakan nanti kan bulan Maret kita akan menggelar MotoGP ya bulan Maret, dan insya Allah setelah ini Desember ini ya, setelah pagelaran USBK ini selesai, Kementerian BUMN melalui ITDC ya, salah satu BUMN kita ITDC langsung bekerja untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di sekitar stadion sirkuit Mandalika ini yang belum selesai ya.
kita tahu ya pengerjaan ini sirkuit ini masih jauh dari sempurna, masih jauh dari selesai. Makanya banyak yang bilang ada banjir, ada yang lumpur beredar. Insya Allah yang itu akan dirapikan segera. Pemerintah sudah menyiapkan dana ya, bahkan penyertaan modal negara untuk tahun 2022 saja itu sudah disiapkan sekitar 1 triliun. Di luar itu kan sudah juga banyak pembiayaan yang diberikan, bahkan juga ITDC ini juga mendapatkan kredit lunak dari Asian Investment Bank. Itu kalau tidak salah masih ada 2 triliun lagi yang belum terpakai untuk akan dipergunakan untuk merevitalisasi dan merapikan infrastruktur yang ada di sirkuit Mandalika. Jadi saya sangat optimis ya bahwa insya Allah nanti bulan Maret ini sirkuit kita akan bisa menggelar MotoGP dan tentu akan disempurnakan apapun kekurangan yang kemarin. Tapi intinya kemarin itu kan hanya dibuka 25%, jadi sekitar 25.000 penonton. Bayangkan saja kalau nanti insya Allah pandemi semakin bisa kita kendalikan, amin, lalu bisa dibuka 100.000 orang yang akan datang berkunjung ke Lombok ya, itu ya Masya Allah ya, luar biasa manfaatnya bagi gerakan ekonomi Lombok. Mungkin Pak Mansuri saya luruskan sedikit, penginapan itu bukan hanya di Lombok Barat Pak, bahkan ke Lombok Utara itu ke arah Hotel Obroe, Pantai Mondena ya Pak. Itu juga villa-villa dan hotel semuanya penuh Pak. Luar biasa. Ya, villa-villa yang harganya ribuan dolar semalam pun penuh. Informasi yang saya dapatkan. Jadi intinya apa? Intinya memang ekonomi NTB bergerak luar biasa ya. Dampak ekonomi ini dirasakan mulai dari pengusaha besar sampai pengusaha UMKM. Jadi kita syukuri WSBK ini berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan nanti MotoGP juga berjalan dengan lancar. Yang kemarin hanya 25.000, mudah-mudahan bisa dibuka 100.000. Teman-teman masyarakat Indonesia bayangkan saja bagaimana efek ekonomi, dampak ekonomi yang luar biasa dan dinikmati oleh NTB, oleh masyarakat NTB. Mungkin provinsi lain bisa cemburu ini Pak Mansuri dengan nikmat yang diberikan di Nusa Tenggara Barat ini. Apalagi nanti 100.000 orang yang akan datang bukan hanya domestik tapi juga internasional.